Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mubasyaratan, nuwasilu darsana al-yawm, al-an. Nahnu wasalna ilal imani bir rasul yatadammanu arba'ata umur. Ya, sekarang udah sampai di konsekuensi iman ya. Kemarin kita bahas tentang iman kepada Rasul, dan yang kita bahas hari ini ialah konsekuensi ya iman kepada Rasul, atau perkara-perkara yang terkandung di dalam beriman kepada Rasul. Wal iman bir rasul yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada Rasul itu memiliki atau mengandung 4 perkara. Ini konsekuensi daripada iman kepada Rasul. Al-awwal, yang pertama, rakam wahid, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min indillah. Ini dia. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasannya risalah ya, atau kenabiannya para rasul itu benar-benar dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'a. Apabila kita kufur ya, atau tidak percaya kepada risalah atau kerasulan salah seorang daripada rasul itu, maka kita telah kufur ya, telah kafir kepada Rasul seluruhnya. Jadi nggak boleh beda-bedain ya. Dalam masalah iman kepada Rasul, wajib bagi kita mengimani semua Rasul yang telah Allah kabarkan di dalam kitabnya, yang telah Allah tuliskan di dalam kitabnya. Nggak boleh kita nggak percaya kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh. Nggak boleh ya, harus percaya semua. Nggak boleh satupun kita ingkari. Apabila kita mengingkari kerasulan salah satu daripada Nabi, maka sama saja kita mengingkari seluruh kerasulan para Nabi. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami' rasul ma'annahu lam yakun rasulun ghairuhi nakadzab. Allah jadikan orang yang kufur atau tidak percaya kepada kerasulan salah satu nabi seakan-akan dia kufur kepada semua nabi ya. Seakan-akan dia mendustakan kerisalahannya. Wa al-hadza fan nasara alladziina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yattabi'uhum mukadzibuna lil masih ibni maryam ghairu muttabi'ina lahu aidan. Seperti orang-orang Nasrani ya. Orang Nasrani ini di dalam kitabnya Bible atau Injil ya, itu disebutkan nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Cuman mereka itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka takut umatnya ini menjadi Islam semua. Karena di Injil Barnabas itu telah dikabarkan bahwasannya Nabi Isa itu seorang Rasul ya, seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Dan juga di kitab Injil-Injil yang terdahulu itu udah dikabarkan kehadiran Rasul yang terakhir ya, akan lahir di daerah padang pasir yang ada pohon kurmanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juz 2, mungkin antum ada yang hafal, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang Allah berikan kitab ya, yaitu Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, mereka mengetahui Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Ini sudah dijelaskan ciri-cirinya Nabi terakhir, turunnya di mana. Makanya dalam sirah dikatakan banyak orang Yahudi itu sebelum Nabi lahir itu pada menetap di mana? Di Mekah dan di Taif ya, di Khaybar kalau nggak salah, di Madinah dan di Taif ya. Karena apa? Taif apa Khaybar, lupa Ustadz. Intinya di dalam di daerah Arab ini, di Mekah dan Taif atau Khaybar ini, itu disebutkan ya dalam kitabnya Injil maupun Injil maupun Taurat, ciri-ciri Nabi terakhir turunnya di sini. Makanya mereka itu orang-orang Yahudi
pada menunggu nabi terakhir. Nah, kenapa mereka tidak mengimani Rasul orang Yahudi? Karena orang Yahudi ini orang yang sangat fanatik ya. Mereka tidak mau menerima nabi kecuali dari golongan mereka. Dan pun apabila nabinya udah lahir dari mereka, dari golongan mereka, kalau nggak sesuai dengan keinginan mereka, nabinya dibunuh juga. Ini betapa ingkarnya ya, betapa bejatnya orang-orang Yahudi. Nah, kita lanjut yang kedua, konsekuensi daripada iman ialah al-imanu biman alimna ismuhu minhum bismihi. Ini kita harus mengimani nama-nama Rasul atau Nabi yang terdapat di dalam Al-Quran ya, yang kita ketahui. Yang disebutkan di dalam Al-Quran berapa? 25. Jumlah Nabi sangat banyak ya. Tidak hanya 25, tapi yang disebutkan hanya 25. Seperti Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, wa Nuh alaihi salam, wa ulai khamsahum ulul azm. Yang tadi itu ulul azm kita ulul azmi tadi yang kita sebutkan ya. Harus percaya ya, tidak boleh kita mengingkari namanya. Oh, namanya lain Nabi Muhammad, namanya ini, namanya bukan Nabi Ibrahim, namanya ini, namanya bukan Nabi Musa, namanya tidak boleh ya. Allah sudah naskan, sudah tuliskan di Al-Quran, kita tidak boleh mengingkari namanya. Langsung aja ke bab yang ketiga. Ini kita baca dulu yang ini ya. Wa amma man lam na'lam ismuhu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Ini adapun nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, ya kita mengimani mereka secara umum aja ya, bahwasanya Allah turunkan nabi ya, bahwasanya Allah telah menurunkan nabi ya, sudah gitu aja, enggak usah kita cari-cari namanya siapa karena ya, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini firman Allah surah Ghafir ayat 87. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sampai sini aja ya syahidnya, pembahasannya. Dan telah kami utus kepada kalian seorang rasul ya, rasul min qablik, dari sebelum kalian. Sebelum nabi kita ini Nabi Muhammad SAW, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian dari mereka, dari rasul ini ada yang kami ceritakan, yaitu yang 25 tadi, dan sebagian dari mereka ada yang kami tidak ceritakan kepada kalian. Jadi banyak ya, ada nabi yang diceritakan di Al-Quran dan ada juga nabi yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Lalu yang perkara keempat ialah tasdiqu ma soha anhum min akhbarihim. Ini wajib ya, wajib sekali bagi kita, yaitu membenarkan atau mempercayai apa-apa yang benar dari mereka, min akhbarihim, daripada khobar-khobar mereka atau apa-apa yang mereka sampaikan. Ini wajib bagi kita mengimani seluruh yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya ya. Dan yang keempat, al-amal bi syariatin man arsala ilaina minhum. Setelah kita mempercayai mengamalkan syariatnya ya. Kalau kita ya, syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Wajib bagi kita untuk menerapkan, mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Wa khatimuhum. Beliau ini penutup para nabi ya, nabi yang terakhir SAW. Ini firman Allah An-Nisa ayat 56. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuna fima sajara bainahum summa la. Ini antum baca sendiri ya, cari di Al-Qur'an yang ada terjemahannya, surah An-Nisa ayat 57, kita lewati ya. Kemudian dalil tentang beriman kepada Rasul. Ini juga antum baca sendiri ya, ayat-ayatnya. Ini An-Nisa 136, kemudian Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayatnya udah masyhur. Kita cari, ini ayat 44 Al-Maidah. Kita cari yang pentingnya ya. Ini dia An-Nahl ayat 36. Ini ayatnya sangat penting sekali ya. Walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sampai sini, sesungguhnya kami telah utus ya kepada seluruh umat itu seorang siapa? Rasul.
Ani budullaha, untuk mengajak manusia itu menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi togut-togut ya, untuk memberantas kesyirikan ya, ibadah kepada togut. Ini dia dicatat poin pentingnya. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia ke dalam apa? Ke dalam tauhid ya. Nah, ke dalam penyembahan Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik ya. Nah, ini dia semua nabi dan rasul. Nah, kita lewati aja, antum baca sendiri. Nah, ini dia Al-Hajj ayat 56. Ini Ustadz sudah, antum baca ya, Al-Hajj ayat 56. Mana tadi? Nah, wa ma arsalna, ini dia artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila dia telah mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di ayat ini disebutkan bahwasannya nabi pun digoda ya, rasul pun digoda oleh setan, akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari bisikan-bisikan setannya ini. Nah, adapun dari hadis, ini dia hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini dia hadis ketika di padang mahsyar ya. Nah, idhabu ila Nuh. Nah, ini Nabi Adam berkata, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, fayatuna Nuhan fayakuluna ya Nuh anta awwalur rasul ila ahlil ard, muttafaqun alaih. Di sini dia riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ini menunjukkan bahwasannya rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh ya, bukan Nabi Adam. Adapun Nabi Adam itu beliau hanya seorang nabi. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Adam itu belum terjadi yang namanya kesyirikan. Barulah di zaman Nabi Nuh itu baru diutus seorang rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Karena di zaman Nabi Nuh ini mulai ya terjadi kesyirikan. Ini dia adadul anbiya war rasul, jumlah para nabi dan rasul. Al-anbiya wa rasulu alaihi wassalatu wassalam kasirun wa minhum khamsa wa ishrun. Jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak ya. Di dalam hadis dikatakan ada 120.000 nabi dan 300 rasul. Di dalam riwayat lain juga dikatakan ada 124 dan 313. Di riwayat lain juga dikatakan 315. Banyak pokoknya ya. Ada salah satu pendapat ulama Saudi, Lajnah Daimah, seperti MUI ya di Indonesia ini, Majelis Ulamanya Saudi mengatakan hadis-hadis yang mengenai jumlah nabi itu semuanya tidak ada yang sahih ya, hadisnya lemah semua. Maka mereka berpendapat jumlah nabi itu banyak, tapi tidak diketahui berapa jumlahnya ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jumlahnya banyak ya. Dan yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu ada 25 ya. Di antaranya ini Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Syuaib, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayub, Ilyas, Yunus, Lut, wal Ilyas. Ini Ilyasa. Ini Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, wa Zulkifl, Nabi Zulkifli, wa Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ini ada 5 yang ulul azmi. Dicatat arti ulul azmi ialah mereka yang memiliki ketabahan hati yang sangat kuat ya, memiliki kesabaran yang sangat kuat, yaitu mereka ini ialah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingat ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini dia dalilnya surah Asy-Syu'ara ayat 113. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wassana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Fatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu sajtabi ilaihi man yasha wa yahdi man yasha wa man yunibu ilaihi wa may yunib. Asy-Syura ayat 13. Nah, ini dia tadi. Mana tadi Ustadz sudah udah ketutup ya. Nah, untuk membaca sendiri ya artinya ya. Nah, dan yang ayat 24 surah Al-An'am dalil tentang ulul azmi walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu. Dan rasul-rasul sebelum kalian itu mereka telah didustakan oleh umat-umat mereka. Fasabaru ala ma kudzibu, dan mereka bersabar atas dustaan-dustaan umatnya, wa udu, dan siksaan ya, gangguan dari umat-umatnya, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan dari Allah. Pertolongan kami maksudnya pertolongan dari Allah. La mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang menggantikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ja'aka min naba'il mursalin, sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada berita-berita tentang Rasul. Nah, ini dia dalil bahwasannya ulul azmi itu nabi yang paling tabah, sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, di 5 ini nabi yang paling berat ya, yang paling besar cobaannya, yang gangguannya, siksaannya sangat besar sekali dari umat-umat mereka. Nah, sampai di sini saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.